Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang ringkasan Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, video ini dibuat untuk teman-teman melakukan persiapan-persiapan tes TWK CPNS tahun 2024. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi. Ringkasan Undang-Undang Dasar 1945. A. Hakikat konstitusi. Pengertian konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar yang membuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antar lembaga negara dan antara negara dengan warga negara. B. Macam-macam konstitusi. Macam-macam konstitusi sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar. 2. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi. C. Sifat konstitusi. Sifat konstitusi berdasarkan jumlah pasal sebagai berikut. 1. Fleksibel atau luas. Artinya, pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya sedikit sehingga mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. 2. Rigid atau kaku. Artinya, pasal-pasal dalam konstitusi jumlah banyaknya dan sulit diubah-ubah. Oke teman-teman, yang selanjutnya D. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD Proklamasi berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada saat ditetapkan, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari A. Pembukaan, ada 4 alinea. B. Batang tubuh terdiri dari A. 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. C. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan khusus, pasal demi pasal. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan adalah kabinet presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang RIS 1949 berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sistematika Undang-Undang RIS 1949 terdiri dari sebagai berikut. A. Mukadimah terdiri dari 4 alinea. B. Batang tubuh terdiri dari 6 bab, 197 pasal. Bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik berdasarkan pasal 1 ayat 2 Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-Undang sementara 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistematika Undang-Undang sementara 1950 terdiri dari A. Mukadimah terdiri dari 4 alinea.
B. Bab 1 Negara Republik Indonesia. C. Bab 2 Alat-alat kelengkapan negara. D. Bab 3 Tugas alat-alat kelengkapan negara. E. Bab 4 Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja. F. Bab 5 Konstituante. G. Bab 6 Perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sementara 1950. Bentuk pemerintahan maaf teman-teman. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan Mukadimah alinea keempat Undang-Undang 1950. Sistem pemerintah adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet sedangkan presiden memiliki kedudukan yang kuat dan membubarkan DPR. Oke, lanjut. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 hasil dekret presiden. Yang pertama, Undang-Undang 1945 hasil dekret presiden disebut juga Undang-Undang Dasar 1945 periode kedua, berlaku pada 5 Juli 1959 sampai 2000. Gagalnya Badan Konstituante dalam menetapkan rencana Undang-Undang Dasar berdampak pada keadaan politik yang tidak stabil sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Salah satu isi dekret tersebut memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjutnya, poin nomor 5. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Undang-Undang 1945 hasil amandemen berlaku dari tahun 2000 sampai sekarang. Yang kedua, sistematika Undang-Undang 1945 amandemen terdiri dari A. Pembukaan ada 4 alinea. B. Batang tumbuh terdiri dari 37 pasal dan 16 bab. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia antara lain A. Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara presiden dan DPR. B. Masa jabatan presiden diatur dengan tegas yaitu maksimal dapat dipilih untuk 2 kali masa jabatan. C. Dilaksanakannya otonomi daerah. D. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non-pemerintahan yang netral dan mandiri. E. Berbagai penyimpangan terhadap konstitusi. Berikut adalah berbagai penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 periode 1945 sampai 1949. Kekuasaan presiden tidak terbatas. Masa awal proklamasi dianggap sebagai masa peralihan sehingga pada masa ini kekuasaan presiden sangat luas. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR. Di samping presiden hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden. Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kedua, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1949. Penyimpangan bentuk negara serikat bertentangan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Pergantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Pemerintah parlementer tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, penyimpangan terhadap Undang-Undang Sementara 1950. Persaingan tidak sehat dengan ditetapkan demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik sehingga timbul persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Instabilitas nasional. Terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-gantinya kabinet sehingga program-program yang disusun sebelumnya tidak berjalan. 4. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 periode 1959 sampai 1965 Orde Lama. Presiden membubarkan DPR. Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah. Penetapan
pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS. Pengangkatan presiden seumur hidup. Pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAK MPR nomor 3 garing MPRS garing 1963. Yang selanjutnya adalah rangkap jabatan. Pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai menteri negara. Kekuasaan presiden tidak terbatas. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berjalan hak budget DPR karena pemerintahan tidak mengajukan rancangan Undang-Undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kelima, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 periode 1965. Berikut adalah penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 periode 1965, yaitu pada masa Orde Baru sampai munculnya gerakan reformasi 1998. Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme. Pembatasan aspirasi kebebasan berbicara terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dibungkam. Ekonomi kerakyatan tidak berjalan. Ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalisme. Monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga. Supremasi hukum tidak berjalan. Supremasi hukum berubah menjadi supremasi kekuasaan presiden. Lembaga legislatif tidak berjalan. Lembaga legislatif tidak mewakili rakyat, bahkan tidak inspiratif karena hasil rekayasa politik. Bermunculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke teman-teman, itu aja materi tentang Undang-Undang 1945. Semoga dengan belajar, dengan berusaha, teman-teman pejuang ASN dapat mendapatkan NIP sebagai pegawai negeri sipil. Oke teman-teman, semangat belajar, semangat berjuang. Sebentar lagi akan ada tes CPNS tahun 2024. Semangat, semoga bermanfaat.